Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Dan di video ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Bioskop Tengah Malam. Cerita ini sendiri ditulis oleh pengguna Twitter dengan nama akun Adelbert Rusty. Bagi yang mau membaca langsung thread horornya, silakan klik sumber tautan yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Jangan lupa buat follow dan retweet karya beliau juga ya, biar jadi tambahan motivasi buat si penulisnya langsung dalam berkarya. Dan sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor yang akan disajikan di channel ini. Dan kalau sudah, mari sama-sama kita simak kisah berikut. Sini gue ceritain. Bioskop Tengah Malam. Perkenalkan, namaku Dinda. Peristiwa yang akan kuceritakan pada kalian ini terjadi di sekitar pertengahan tahun 2012 lalu. Sudah hampir 5 tahun lamanya, aku bekerja di sebuah bioskop di kota P. Nama kota sengaja kusamarkan. Bioskop itu berada tepat di lantai paling atas di dalam sebuah mall yang berdiri megah di kota tersebut. Jabatanku di sini hanyalah sebagai seorang operator kebersihan. Kami di sini bekerja dalam tim, dan tim operator ini dibagi dalam 2 shift. Dan aku sendiri masuk ke dalam shift A minggu ini. Tugas utamaku ialah bertanggung jawab menjaga kebersihan area toilet wanita selama jam operasional berlangsung. Itu tadi sedikit gambaran mengenai pekerjaanku selama masih menjadi karyawan di sana. Di suatu siang hari yang sepi, kulihat beberapa teman berkumpul di meja security, tepat di sebuah pintu masuk bioskop. Kelihatannya mereka sedang membicarakan sesuatu yang penting dengan seorang pengunjung. Karena aku itu orangnya punya rasa penasaran yang besar, aku pun ikut bergabung dengan mereka seketika. Mungkin saja ada topik yang menarik, pikirku kala itu. Dengan jiwa penasaranku yang besar, ku dekati mereka yang masih serius mengobrol. Si pengunjung wanita ini memperlihatkan sesuatu di HP BlackBerry-nya. Ia menunjukkan sebuah foto. Aku pun turut serta melihat foto itu. Kulihat foto tersebut merupakan foto selfie si pengunjung itu yang sedang memotret dirinya sendiri, dengan posisi menghadap ke suatu cermin setinggi badan. Sepertinya aku tahu lokasi di mana ia berselfie. Ini kan toilet wanita di bioskop ini. Kataku waktuku dengan cepat kepada siapapun yang sedang ada di sana. Coba kau lihat di belakangnya. Timpal temanku seketika kepadaku. Sesuai permintaannya, perhatikan lekat-lekat foto yang nampak agak buram tersebut. Seketika, aku pun langsung tersentak. Di dalam foto itu, selain pengunjung tadi yang sedang selfie, ada sosok wanita lain yang ikut berfoto juga di sana. Namun kesannya sungguh sangat terasa janggal. Memang agak terlihat sedikit blur. Tapi aku masih bisa melihat jelas sosok ganjil yang berupa seorang wanita itu. Ia mengenakan pakaian semacam terusan berwarna hijau pudar. Posisinya berdiri menyamping menghadap ke arah cermin yang terletak di wastafel dengan rambut yang tergerai panjang. Karena faktor foto yang agak buram, wajah wanita itu tak dapat terlihat dengan jelas. Hanya tapak putih di bagian wajah dan bagian bawah tubuhnya pun juga terlihat mengambur. Aku kaget. Baru sekali ini aku melihat foto yang kata mereka adalah sebuah penampakan di tempatku biasa bekerja lagi. Kutanyakan lagi perihal mengenai foto aneh tersebut pada pengunjung tadi. Ia pun mengulangi lagi ceritanya. Jadi, menurut cerita si pengunjung ini, sekitar seminggu yang lalu ia menonton sebuah film pada jam show terakhir. Selesai menonton, ia pergi bersih-bersih ke toilet wanita.
Seusainya, iseng-iseng ia berselfie menghadap cermin tinggi yang memang tersedia di sana. Saat dicek hasilnya, belum dilihatnya ada sesuatu yang tampak aneh. Tapi saat diperhatikannya benar-benar, ternyata ada yang ikut nimbrung bersamanya di foto tersebut. Seingat dia, waktu ia mengambil foto, tak ada seorang pun yang berada di dalam toilet itu. Hanya ia sendiri. Dan jujur saja, aku bergidik ngeri mendengar cerita itu. Beberapa waktu berlalu kemudian, hari ini giliran shift kami yang bertugas di sore sampai ke malam harinya. Hampir jam 10 malam. Artinya, sebentar lagi loket akan ditutup. Dan jam show terakhir sudah dimulai sekian menit yang lalu. Pengunjung terbilang sepi malam ini. Mungkin dikarenakan faktor cuaca juga. Karena saat itu gerimis sedang turun dengan syahdunya di luar sana. Seperti hari-hari kerja biasanya, sebelum jam operasional berakhir, aku selalu memeriksa lagi area toilet wanita. Nantinya akan sedikit kubersihkan sembari mengumpulkan sampah di dalamnya untuk dibuang di esok hari. Dari arah luar pintu toilet, ku dengar ada suara air yang sepertinya mengucur deras. Mungkin ada pengunjung yang memutar keran di wastafel hingga penuh. Padahal kalau diputar sedikit saja, air yang keluar sudah cukup deras. Pak manajer memang pernah mengingatkan kami untuk bersikap agresif jika ada pengunjung yang bertingkah nyeleneh. Jadinya aku pun berniat untuk menegur si pengunjung yang ada di dalam toilet tersebut. Kubuka pintu toilet itu dengan keras. Kulihat seorang wanita sedang membasuh wajahnya di wastafel. Air membanjiri lantai yang keluar dengan deras dari keran. Mendadak saja, tubuhku ini tak bisa digerakkan. Aku kaku, dan aku baru sadar kalau diriku sedang melihat dia. Aku melihatnya. Aku melihat wanita misterius yang sama seperti yang kulihat di foto itu tempo hari. Rambut panjang terurai, dan baju hijau yang dipakainya semakin meyakinkanku kalau ia adalah sosok wanita tersebut. Dan wanita itu saat ini masih di sana dengan wajah menunduk seperti sedang membasuh wajah. Posisinya berdiri membelakangi diriku karena letak wastafel memang berhadapan dengan pintu masuk toilet. Aku gemetar ketakutan, tapi tetap dia mematung. Ingin sekali aku kabur, tapi kaki ini terasa berat untuk melangkah. Entah apa alasannya, tapi sekujur tubuhku seperti membeku. Sekilas, kulihat bagian badannya. Baju terusan berwarna hijau itu dipenuhi bercak bekas tanah yang mengering. Dan tubuhnya hanya terlihat sampai di bagian pinggangnya saja. Tak ada kaki di situ. Ia menggantung. Aku pun semakin syok. Karena aku yakin sosok perempuan ini pastilah makhluk gaib. Dalam kondisi mematung karena syok, mendadak sosok itu mulai bergerak perlahan. Ia mengangkat kepalanya dari wastafel yang airnya masih mengucur deras. Dan dari arah pantulan kaca di wastafel itu, kini aku bisa melihat jelas rupa wanita tersebut. Tak aku lihat ada hidung. Mata sebagaimana selayaknya manusia biasa. Ya, sosok perempuan itu berwajah rata. Hanya menyisakan mulutnya yang sangat lebar. Lalu aku mulai mendengar suara kikikannya tertawa. Yang seketika langsung membuat kepalaku pening. Pandanganku pun berputar. Aku sempat muntah di tempat. Sebelum semuanya menjadi gelap. Singkat cerita, beberapa waktu pun berlalu. Setelah aku mengalami peristiwa janggal tempo hari. Kini semakin sering ku dengar selentingan kejadian horor di dalam bioskop ini menimpa pekerja yang lain. Misalnya, tentang kemunculan penonton gaib yang muncul di dalam teater ketika malam. Karyawan yang kerasukan ketika sedang haid. Ataupun suara-suara misterius yang entah datang dari mana. Dari kejadian janggal belakangan ini, siapa yang sangka bahwa peristiwa mistis lainnya masih akan terjadi kepadaku lagi. Waktu itu sekitar hari Kamis, dan tim kami yang bertugas mengisi shift malam
Ketika jam operasional selesai, kami harus mempersiapkan gedung ini untuk keesokan harinya. Rencananya, akan ada sebuah komunitas yang mau melaksanakan kegiatan nonton bareng. Kegiatan semacam ini termasuk sering diadakan oleh pihak bioskop dan biasanya dilakukan di luar jam operasional. Makanya, kami harus mempersiapkan semuanya untuk kegiatan mereka besok. Mau tak mau, kami harus pulang jauh lebih malam hari itu. Hampir pukul 1 dini hari, ketika kami mengisi kartu absensi, begitu kami bersiap hendak pulang. Sekonyong-konyong, hujan dengan derasnya turun menerpa dari langit. Kuputuskan untuk menunggu sejenak, menanti hujan sedikit mereda. Kutunggu hingga hampir 1 jam lamanya. Tak juga, hujan itu pun berhenti. Beberapa teman yang rumahnya tak seberapa jauh nekat untuk pulang, meninggalkan aku dan 2 teman yang lain. Aku masih ragu untuk pulang sekarang, karena jarak rumahku yang paling jauh dibanding yang lain. Apalagi malam memang sudah terlalu larut. Akhirnya aku ajak teman-temanku untuk menginap saja. Mereka pun setuju. Sebelum ini, kami memang pernah tidur di sini, walaupun tidak begitu sering. Selain aku dan 2 temanku, ada juga seorang operator film dan seorang security yang ikut menginap di malam ini. Mengingat suasana bioskop yang lumayan angker di saat malam, kami memilih untuk tidur di lantai 2-nya saja. Lantai 2 ini merupakan ruang kerja khusus operator yang memutar film. Ruangannya lumayan luas. Ada beberapa kasur tersedia di sana, dan juga sebuah kamar mandi. Kami menggelar kasur tak jauh dari tangga yang menghubungkan lantai 1 ke lantai 2 ini. Iya, tangga yang kami gunakan untuk naik tadi. Tak berapa lama, kulihat teman-teman sudah tertidur pulas. Jelas mereka sangat kelelahan, karena harus bekerja ekstra tadi. Hujan masih turun dengan deras. Sesekali, suara guntur pun bergemuruh di luar sana. Setelah semuanya mulai tertidur pulas, kini gantian, mataku yang mulai terasa berat. Tak kuasa aku menahan kantuk ini. Hingga akhirnya aku pun terlelap. Tuk, tuk, tuk. Lalu kemudian aku seketika terbangun kala mendengar suara dari arah tangga barusan. Kubuka mataku, kutajamkan pendengaran telingaku. Setelah beberapa saat menerka, aku pun mulai tertidur lagi. Suara tadi kuabaikan karena tak terdengar lagi. Mungkin saja aku salah dengar, pikirku kala itu. Tuk, tuk, tuk. Suara itu terdengar lagi. Suara langkah kaki seseorang yang sedang berjalan di tangga. Siapa yang sedang berkeliling di tengah malam begini? Sebagai informasi, tangga penghubung itu memiliki bentuk memutar dan terbuat dari besi. Jadi dalam suasana yang seperti sekarang, suara langkah kaki yang berjalan pelan pun masih bisa terdengar cukup jelas. Seketika saja aku terjaga. Langkah-langkah itu sepertinya bergerak makin cepat. Ku periksa teman-teman yang tidur di sebelahku. Mereka semua masih terlelap di sana. Tuk, tuk, tuk. Lagi-lagi suara itu mengagetkanku. Mulai ku sadar, kemungkinan hanya aku yang terbangun karena suara tersebut. Rambut di tengkukku berdiri. Hawa di badan ini mendadak jadi dingin sekali. Sayup ku dengar suara tawa anak kecil dari arah tangga putar tersebut. Tawanya datang bersamaan dengan suara langkah kaki yang semakin mendekati lantai atas. Ke lantai 2 tempat kami berada saat ini. Lalu kubuka pintu dengan canggung. 2 orang bocah muncul dari tangga besi itu. Jelas kalau mereka berdua inilah yang membuat suara ribut barusan. Mereka asyik terbahak-bahak, sambil menatapku dengan mata melotot. Saat itu, aku menyadari jika kedua bocah itu bukanlah manusia. Bentuk rupa mereka begitu mengerikan. Keduanya berkulit legam seperti arang yang gosong.
Mata mereka mencuat keluar berwarna merah. Bibir mereka berbentuk terbalik tak lazim. Dan wajah kedua bocah itu layaknya seperti orang tua dengan sedikit rambut di kepalanya. Jantungku seketika memompa lebih cepat. Posisiku membeku di tempat tanpa bisa bergerak. Aku mengulangi kesalahan yang sama seperti kejadian tempo hari. Mulut ini terkunci. Suaraku tercekat. Air mataku perlahan mengalir keluar. Aku sangat ketakutan. Mungkin karena melihat keadaanku yang seperti itu. Kedua anak itu makin keras tertawa-tawa. Tapi dengan cepat, seketika mereka berhenti tertawa mendadak. Entah kenapa mereka terlihat panik. Sambil melihat ke arah bawah tangga. Kemudian kedua makhluk itu tiba-tiba saja kabur ke arah sudut ruangan yang gelap. Mereka tampak ketakutan. Aku yang masih belum paham apa yang sebenarnya terjadi. Mencoba untuk menggerakkan tubuh. Tapi tiba-tiba saja muncul sosok lain dari arah tangga yang sama. Nafasku terhenti sejenak. Itu dia. Aku kembali melihat dia. Sosok wanita berpakaian hijau, kusam dengan tubuh hanya sepinggang. Ia datang melayang di ujung sana. Sosok inilah yang mungkin membuat kedua anak setan tadi lari ketakutan. Wajar saja, penampilannya sangat mengerikan berkali-kali lipat dari mereka. Dan sama seperti sebelumnya, ia kembali tertawa terkikik. Tubuhku gemetar hebat waktu itu. Aku ketakutan, sangat ketakutan. Kembali, diriku pun pingsan saat itu juga.